Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Hudayah dari SMP Negeri 9. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pangkal Pinang. Video ini berisikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8, koneksi antar materi. Dalam video ini ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman awal saya sebelum mempelajari modul ini adalah murid ibarat sebuah kertas kosong. Hal ini mengakibatkan sentral proses pendidikan bukan terletak pada anak, tetapi pada guru. Sadar tidak sadar, anak dikondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Pembelajaran berorientasi pada guru, sehingga pembelajaran menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar, dan kegiatan belajar masih bersifat klasik. Menyamaratakan kemampuan muridnya, padahal seharusnya seorang guru mampu mengarahkan potensi muridnya dengan baik, karena setiap anak terlahir memiliki kemampuan masing-masing. Walaupun rambut kepala mereka sama-sama hitam, mereka pasti memiliki perbedaan dalam cara berpikir ataupun minat dan bakat. Pendidikan masih terfokus pada aspek-aspek kognitif saja, sehingga kecenderungan kecerdasan siswa terbangun karena paksaan dalam menghafal teks. Perubahan mindset yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini. Murid bukanlah sebuah kertas kosong. Ketika kita memandang murid sebagai individu, itu akan membuat proses pendidikan yang kita lakukan berbeda dibandingkan jika kita memandang murid sebagai kertas kosong. Dengan pendidikan yang berpusat pada murid, kita lebih melibatkan murid dalam proses pendidikan untuk dirinya sendiri. Kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat mereka, serta menjadikannya sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan murid. Guru menjadi seorang fasilitator yang mampu mengembangkan potensi diri murid dan menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan berpikiran terbuka. Memahami keberagaman murid sehingga pembelajaran dilaksanakan memberi keleluasaan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Pembelajaran yang mengembangkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, karena murid memiliki keunikan dan keberagaman dari semua aspek. Salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasan afektif dan psikomotorik murid tanpa meninggalkan kemampuan kognitif, yaitu melalui kegiatan bermain, atau juga bisa diwujudkan dalam bentuk permainan, baik tradisional maupun digital. Selain itu, penanaman budi pekerti agar murid memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki kemampuan yang terpuji. Implementasi yang saya lakukan di dalam kelas saat pembelajaran yaitu dengan belajar secara merdeka, yang berarti murid merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Sebuah konsep belajar yang bisa melayani murid tanpa ada hambatan-hambatan, sehingga dapat tumbuh berkembang secara optimal. Jadi yang memiliki kehendak itu muridnya, bukan guru pamongnya. Di sini guru bertindak sebagai penuntun dalam pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid.
mengenal keberagaman dan keunikan murid di dalam kelas, serta menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Guru sebagai pendidik memfasilitasi, memotivasi, dan menggali mimpi mereka menjadi kenyataan menuju merdeka belajar, sehingga tercipta atmosfer positif di lingkungan sekolah dan sukses bersama menjadi tujuan akhir dari pembelajaran di kelas. Demikianlah paparan saya tentang refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.